Nah, kita beningkan ini, kita campuri, jangan sampai kita justru dipengaruhi oleh yang ini. Kita campuri mereka, kita berubah kan mereka juga sama-sama. Nah, oke. Iya. Nah, antum pindah dari rumah ke masjid itu sudah hijrah dengan meluangkan waktu, dengan mengorbankan waktu, mengorbankan harta, tenaga, pikiran, fisik, mengorbankan semuanya. Berhijrah untuk apa? Untuk fisabilillah, tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sudah pahalanya besar ya. Jadi hijrah itu berpindah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang asalnya buruk kepada yang baik. Oke? Kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam itu punya salah. Saya yakin antum yang melihat ini juga insyaallah ya, siapa yang tidak punya salah di sini coba angkat tangan ya. Tidak ada. Semuanya itu khata'un, punya salah. Wa khairul khata'it tawwabin, wa khairul khata'ina tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah dia orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhijrah, berpindah. Ketika dulunya sering maksiat, dulunya sering hura-hura, dulunya sering menghabiskan waktunya untuk yang tidak bermanfaat, maka iman pada Allah meyakini Allah dengan azabnya, siksanya, nikmatnya, dengan kubur, dengan siksa nerakanya. Iman pada hal itu, amanu beriman, kemudian hajaru hijrah. Ya. Jadi yang tiga ini tidak akan lepas. Iman dulu, kemudian berhijrah. Hijrahkan. Orang bisa hijrah itu karena beriman. Ya. Jadi imannya diperkuat, imannya pertegas, imannya ditanamkan, dihujamkan, doa sama Allah. Nah, kemudian hijrahkan, pindahkan pola pikirnya, pindah dari pola pikirnya jumud, ya sekarang pindahkan dari pola pikirnya ingin menyerang orang lain, ngejek orang lain, pindahkan. Banyak yang begitu. Ya sekarang itu asalnya dulu bahkan dari kalangan asatid, dari kalangan para kiai, para ulama pun ada yang seperti itu. Yang dulunya keras, ekstrim, wah jebret-jebret, sering nyindir, tapi ternyata ketika iman sama Allah, ada diberikan nasihat, kemudian dia faham, Allah memberikan kepahaman pada hatinya, dia berubah pikirannya, berubah kata-katanya, berubah hatinya, pindah dari pikirannya yang negatif ke yang positif, gitu. Ini hijrah. Nah, saya akan memberikan simulasi supaya lebih mudah memahaminya. Oke? Kalau teman-teman sekalian melihat di sini ada botol ya, warnanya ya ini botol warnanya keruh gitu kan. Nah ini ibarat diri kita. Diri kita yang dulunya banyak dosa. Coba dibayangkan ya antum yang menonton ini, coba dibayangkan. Ini kita dulunya banyak dosa. Mulut tidak terjaga, mata tidak terjaga, telinga tidak terjaga, hati tidak terjaga, kaki tidak terjaga, melangkah ke yang buruk. Tangan menggenggam yang buruk-buruk, negatif. Mata melihat yang negatif, telinga melihat yang negatif. Pikiran memikirkan yang negatif, hati merasakan yang negatif. Kita ibaratnya dulu seperti ini. Belum bisa ngaji, belum bisa baca Al-Quran. Nah burukin ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Amanu, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah. Pahami itu. Maka doa, ya Allah berikan hidayah, berikan hidayah. Ya Allah mudahkan. Yassir wala tu'assir. Nah, kalau saya tanya nih, air itu dasarnya apa warnanya ya? Nah, air itu dasarnya warnanya adalah bening. Semua air itu dasarnya adalah bening. Kemudian dia bercampur, dimasukin teh jadi keruh, dimasukin susu jadi putih. Makanya kalau minta air bening jangan bilang air putih. Coba minta air putih. Nah, yang dibawakan air susu, air putih kan. Kalau air biasa mineral, air bening gitu kan. Dicampur kopi, ya, belum tentu hitam. Kalau kopinya luwak, white kopi berarti putih kan, white kopi. Belum tentu hitam juga kalau gudai bisa coklat gitu kan ya. Dicampur dengan apapun, nah, maka akan berubah. Nah, ini juga ada percampuran sehingga berubah menjadi seperti ini. Nah, apapun itu, dengan teh celup ya dimasukkan jadi berubah, gitu kan? Nah, maka manusia pun begitu. Manusia pun begitu. Ketika lahir ke muka bumi, fitrah kan? Dalam hadisnya kan jelas. Ya, fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir yuladu 'alal fitrah. Lahir dalam keadaan suci. Suci itu kayak air bening. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka orang tuanya yang memberikan warna pada dia. Maka bukan hanya seperti itu saja, bukan hanya meyahudikan
pola pikirnya, tapi juga meyahudikan statusnya, tetapi juga pola pikirnya, pola pikir Yahudi, pola pikir Nasrani, pola pikir Majusi. Nah itu yang berbahaya. Nah maka orang tua betul-betul harus kembalikan, hijrahkan. Ya, saya kasih contoh nih, simulasi supaya paham nih pemirsa. Jadi dulunya kita seperti ini, buruk, dari satu buruk, maka kita pindahkan. Caranya bagaimana? Nah, ini dibuka dulu. Oke, dibuka dulu. Kemudian di sini ada gelas ya. Jadi kalau misalkan kita dari tempat A ke tempat B itu kan berhijrah, pindah. Oke, dari tempat sini ke tempat sini berpindah. Ya kalau misalkan dulu kita jarang sholat, bahkan ya bolong-bolong, jarang saum, maka dipindahkan ke sini. Jadi kalau kira-kira ini pindah ke sini berubah jadi bening tidak ya? Nah, kalau hijrah, niat hijrah itu akan berubah. Insya Allah ya. Nah, jadi pindahkan seperti ini ya. Nah, kita hijrahkan. Contohnya dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari pola pikir negatif ke yang positif. Kita hijrahkan. Nah. Hijrah ya nah. Wow, kok bisa gitu. Hijrahkan. Oke. Nah, ini sudah berubah menjadi bening. Jadi yang dulunya keruh, yang dulunya negatif, yang dulunya overthinking, yang dulunya sering mengeluh, sering marah, sering benci, maka berubah, hijrahkan, pindahkan ke pola pikir yang baik. Pindah ke masjid sering ngaji, pindah ke masjid sering baca Al-Quran, pindahkan pola pikirnya. Nah sekarang kalau kita sudah menjadi bening seperti ini, kita sudah baik, bisa baca Al-Quran, bisa sholat, maka lihat orang lain masih ada yang keruh nih. Lihat orang lain masih ada yang keruh, masih ada yang negatif thinking, masih ada yang sering mabok, bahkan judi, masih ada yang sering berbuat zina, bahkan berbuat mencuri dan lain sebagainya. Maka kita dakwahi ya, kita sudah bening nih, jangan buat diri sendiri saja. Kalau buat diri sendiri namanya itu pelit. Nah, jadi kita dakwahi, ajak. Yang belum sholat ke masjid ajak nih ya, perhatikan, kita ajak. Nah, kita beningkan ini, kita campuri, jangan sampai kita justru dipengaruhi oleh yang ini. Kita campuri mereka, kita berubah, kan mereka juga sama-sama. Nah, oke. Saatnya bilang sempurna. Nah, ya. Berubah jadi bening nih, berubah jadi bening. Nah, tutup. Nah, tutupnya dengan apa? Istiqomah. Karena kalau tidak ditutup nanti berubah lagi, hijrah lagi ke yang buruk. Jadi jangan sampai dihijrahkan lagi, tutup dengan istiqomah. Nah, jadi kita ibarat ini tadi. Kita dulunya kotor, busuk, kata-kata dan sebagainya, maka buka dulu hati kita. Jadi tadi kalau dibuka di awal itu tandanya adalah buka hati. Nah, buka hati kita, terima dakwah dari orang lain, terima dakwah dari teman, terima dakwah dari siapapun, siap menerima nasihat, siap menerima informasi, dan siap untuk berhijrah. Hijrahkan, yaitu pindahkan tempatnya. Kemudian kita sudah bening, maka ajak lagi orang lain yang masih keruh, yang masih negatif, ajak dan kita dakwahi. Karena tugas umat muslim, bahkan salah satu kewajiban termasuk rukun dakwah itu dimasukkan para ulama, sebagian para ulama dimasukkan kepada rukun. Jadi rukun Islam itu ada 5 ya, secara umum, dan secara dalam hadis rukun Islam ada 5, dan ada sebetulnya satu yang termasuk rukun dalam Islam itu adalah dakwah, yang memang tidak dimasukkan ke dalam rukun yang Islam yang 5 itu. Dari intinya adalah kita harus berhijrah, menjadikan momentum 1 Muharram ini adalah momentum diri kita untuk berubah totalitas menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, hadirin rahimakumullah, dari penjelasan yang awal ini mudah-mudahan bisa dipahami, sehingga bisa mengakar dalam diri kita bahwa kita harus berubah, people change ya. Manusia itu berubah dari yang negatif ke yang positif, itu perubahannya, bukan terbalik. Dari yang negatif ke positif, pasrah sama Allah, berdoa terus sama Allah Subhanahu wa taala, seperti filosofinya air ini, berubah kita menjadi bening dan lebih baik lagi. Nanti bagaimana cara-cara untuk kemudian bisa istiqomah dan sebagainya, nah, kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini, dimanfaatkan dan sebarluaskan sekali lagi informasi ini, syiar ini, supaya orang lain mendapatkan juga ilmunya, berkahnya, sehingga Anda bisa berpahala. Billahi hidayah wa taufiq wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.